finally found. Prayers on the whole time. He was always by my side. I'm finally found. He was there for the whole time. Not a doubt in my mind. I'm finally found. He paid the lane. I made mistakes. He gave me grace and forgave me. Guys the way. Yeah, running wild since a child. I would look up in the clouds, know he's there, but I don't feel him working. Okay, I started out with doubts, then gave in, but the people at the church, man, they made me nervous. Everything done in the dark, gon' come around that curtain. 20 years I pushed him off, but he felt me searching. Everything that had me lost led me to my purpose. Know that this is just the start, I'm a different person. Not a doubt, I can't waver. Every day I thank my God, Lord and Savior. Keep him close to the skin like a taper. I'm living in his image, one day I'ma be his neighbor. I can't stress and I can't worry, cause I'm finally found. Let go of worldly cravings, know that I'm no longer bound. Moral of the story, morals coming through the sound. All my people in the crowd loud, say I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. He was always by my side. I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. Not a doubt in my mind. He paved the lane, I made mistakes. He gave his grace and forgave me. Eyes away, I found my place. Now I'm safe cause he saved me. yeah, so what I look like dissing them. Getting signs every day but steadily dismissing them. Chills down my body when I pray, so I'ma stick with them. Even when it's bad, there's a reason, let me listen up. I know the road ain't gonna be sunshine and rainbows. Devils be around, but I'ma give them a halo. Gain faith, change ways quicker than people change clothes. Stay still, then be a soldier because he say so. Look, I gotta give grace to mistakes. Stop judging and living his way through his taste. Display the growth through the vocals on mixtapes. For the kids' sake, I hope that this get them in shape. For those who say that I spit lame, that's insane. Them claims come from a sick place. I've been saved. I don't worship money, cars, clothes, chicks, fame, murder, poison, man, I disdain. I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. He was always by my side. I'm finally found. Ooh, he was there for the whole time. Not a doubt in my mind. He paved the lane, I made mistakes. He gave his grace and forgave me. Eyes away, I found my place. Now I'm safe cause he saved me. Finally found. I'm finally found. Shalom. Wow, luar biasa. Coba tengok kiri kanan sebelum kita mulai ibadah ini. Dan katakan, Tuhan Yesus baik. Wow. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang di ibadah raya CDC Bogor. Sungguh gak kerasa ya, hari ini adalah minggu pertama di bulan 8. Berarti tinggal 4 minggu lagi tahun 2025 ini akan berakhir. Dan mari kita bersyukur untuk hari ini karena Tuhan, betul ya, salah apa betul? Ya. Supaya semangat Bapak Ibu dan Saudara, mari bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang dan beribadah kepadanya. So mari kita berikan 3 habit kita buat Tuhan. Habit apa aja? Pertama adalah honor the present. Bapak Ibu dan Saudaraku, percayalah bahwa Dia hadir bersama kita hari ini. So pastikan kita menghormati kehadirannya. Karena hari ini juga kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita semua. Dan yang kedua adalah save the word atau mencatat atau menyimpan pesan Tuhan. Yang hari ini sangat spesial dibawakan oleh hambanya Pastor Krisnanto. Boleh kasih aplaus yang meriah. So pastikan Bapak Ibu mencatat apa yang Tuhan pesan, sampaikan melalui hambanya Pastor Chris. Dan yang ketiga, lakukan semua ini dengan be excited. Wow. Atau bersemangatlah. Namun mungkin Bapak Ibu akan berkata,
Aduh, bagaimana mau bersemangat ya? Hari ini awal bulan, banyak tagihan baru, cicilan baru, uang sekolah belum bayar, BPJS belum bayar, belum kebutuhan rumah tangga nih dalam sebulan ini. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang menyegarkan ini. Boleh ditampilkan dari Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku, hari ini kita mau bertemu dengan hadirat Tuhan. Dan enggak harus daftar dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak harus daftar sama admin surga, ya kan? Enggak harus DP dulu, enggak harus buka Google Form dulu. Tapi kita langsung datang. Syaratnya apa Bapak Ibu? Datang saja. Bahkan Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan itu memanggil kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita lemah. Karena Dia tahu kita butuh dikuatkan. Karena Dia tahu juga Bapak Ibu dan Saudara, kalau beban hidup itu kadang lebih berat dari berat badan. So pastikan hari ini kita tinggalkan dulu semua masalah-masalah kita di depan sana. Oke? Di depan sana. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Wow, hari ini luar biasa banget. Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita teriakan nama Tuhan, sebab Dia yang layak kami tinggikan. Haleluya.
tahu hati kami yang paling dalam Tuhan. Ketika kami datang, Kau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Lord, kami mau pulihkan kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Yes Lord Jesus, kami menyembah, mari menyembah, mari menyembah Dia. Oh, kami menyembah Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya, mari berbahasa roh, mari sembah. Ya Rama Shera Maya, Ya Rama Shera Maya, Shera Maya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ya Rama Shera Maya, Shera Maya, Ya Rama Shera Maya, Ya Rama Shera. Yes Lord Jesus, yes Lord Jesus, kami bawa hati kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord.
kami meninggikan namamu Tuhan. Sebab namamu besar, sebab namamu tinggi, sebab namamu ajaib Tuhan. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama dan raja di atas segala raja. Kami mengelu-elukan Engkau Tuhan, kami bersorak-sorak bagi namamu Tuhan. Haleluya Jesus. Rabaya syaka rabarabarabara sererererabaya. Kau
lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau untuk selamanya. Kau Allah yang mulia, Allah yang besar. Kau layak disembah, layak ditinggikan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik. Bapa, di dalam nama Yesus, sebentar kami mau mendengar pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau melakukan sesuatu Tuhan, memberikan Tuhan arahan kepada umat-Mu, menjadi umat yang Kau pilih sejak dari awal. Kami percaya Tuhan, setiap kami dipilih oleh Tuhan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau hidup diperbaharui oleh firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus menjamah setiap umat-Mu. Dan kami juga sebagai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Biar Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, shalom. Gimana kabarnya? Katakan sebelah kiri kanannya, Tuhan itu baik. Buat kita, baik buat kita semua. Wah, saya sedikit mau share tentang awal ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan buat CDC Bogor ini di Mazmur 46 ayat 10 bilang seperti ini. Kita diingatkan kembali, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bisa media bantu buka? Kita mesti baca sama-sama. Bisa ditampilkan? Mazmur 46 ayat 10. Kita review lagi, ini tema apa tuh buat kita tuh berjalan di tahun 2025. Firman Tuhan ini, Tuhan banyak bicara melalui firman Tuhan ini. Oke, nah sebelum kita bisa ditampilkan, kita bayangkan posisi kita hari ini. Sampai hari ini, siapa yang bisa merasakan kebaikan Tuhan bisa angkat tangan? Merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Saatnya kita mulai mengenal Tuhan lebih lagi. Kita dituntun melangkah demi langkah, berjalan bersama Tuhan. Kita enggak sendiri. Tuhan kasih Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Saya akan bacakan aja di ayat Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita tuh disuruh diam. Bukan diam artinya diam, berdiam diri, enggak mengerjakan apa-apa, bukan. Maksudnya tuh kita berdiam supaya tenang. Supaya mendapat sesuatu ketenangan. Di hadapan Tuhan kita perlu diam. Dalam setiap kesibukan kita, setiap aktivitas kita yang begitu setiap hari kita kerjakan, kita perlu waktu. Ambil waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Diam di hadapan Tuhan. Dan kita mengenal bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan, dia bilang seperti ini. Di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan yang ditinggikan. Di antara bangsa-bangsa dan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, yang percaya katakan amin. Kota benteng kita ialah Allah Yakub
Sela. Puji Tuhan, kita hari ini boleh mendengar pesan yang sederhana ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Katakan, Tuhan menyertai saya. Amin. Ya, hari ini saya mau share tentang membangun rumah Tuhan. Membangun ada sesuatu yang kita kerjakan. Membangun ada sesuatu yang kita usahakan. Kita lakukan. Dan inilah kita, dengan kita mengerjakannya, mengerjakan dengan sepenuh hati. Yang percaya katakan amin. Mengerjakan dengan sepenuh hati. Mengerjakan dengan sukacita. Mengerjakan dengan sekuat tenaga. Usaha kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Kamu umat pilihan Tuhan. Jemaat CDC Bogor, Tuhan pilih, Tuhan panggil kita semua menjadi umat pilihan Tuhan. Saya kebayang ketika kita ingat tarik 4 tahun yang lalu. Pada masa-masa itu, masa yang gak baik, masa yang sulit, masa yang penuh tekanan. Dalam tekanan hidup maupun tekanan semuanya, semua terkunci. Tahun 2020 kita ingat masa COVID muncul. Yang ada semua orang panik, ketakutan. Dan orang berpikir, wah sebentar lagi menuju ajalnya. Kita dapat kabar yang gak enak. Kabar itu bukan kabar yang biasa-biasa yang kita dengar. Tapi apa? Kabar tentang apa? Kematian. Kabar tentang kematian itu sangat-sangat menakutkan. Dan kita mulai mencari Tuhan. Rasanya di situ mulai hidup kita di-set lagi. Orang yang punya uang banyak, yang biasa keluar negeri. Negara-negara, semua negara terkunci. Kita mau pergi ke luar negeri, ditolak. Mau pergi ke rumah teman, ditolak. Mau berkunjung, ditolak. Mau minta pergi ke warung, takut. Mau beli sayur aja, takut. Akhirnya kita berdiam. Ketika kita berdiam, cuman satu. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, kita hanya menunggu kematian. Tapi kita berusaha untuk menjaga. Tapi dengan anugerah Tuhan sampai hari ini kita bisa lewati. Amin. Kita bisa lewati. Dan kita percaya semua Tuhan pilih hari ini. Menjadi umat pilihan Tuhan. Bangga enggak? Siapa yang bangga kita menjadi umat pilihan Tuhan? Kita mengangkat tangan bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Amin. Membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan berkaitan dengan pertama tuh komitmen. Kita perlu komitmen, katakan komitmen. Yang kedua, kita gak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Katakan bersama-sama. Membangun rumah Tuhan juga perlu iman, katakan iman. Inilah yang dibilang tuh, membangun rumah Tuhan perlu komitmen, perlu kebersamaan, dan perlu iman. Karena panggilan kita sebagai umat Tuhan, membangun gerejanya, baik secara fisik maupun secara rohani. Artinya secara rohani adalah kita sendiri, ini menjadi rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita sendiri, saya sendiri menjadi rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan merujuk kepada bangunan saja, tapi kepada tubuh Kristus.
yang terdiri dari apa? Umatnya. Yang percaya katakan amin. Pagi ini kita belajar tentang 5 hal yang kita perlu lakukan dalam membangun rumah Tuhan. Yang pertama adalah tugas kita bersama untuk membangun rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tugas kita jangan, oh itu tugas kamu, tugas orang lain. Tidak, katakan tugas kita untuk membangun rumah Tuhan. Tugas saya untuk membangun rumah Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan. Kita tahu bahwa Allah itu kudus dan kita sebagai umatnya harus kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membangun perlu dasar yang kuat. Dasar yang kuat ini kepada Yesus Kristus. Hanya berdasar kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak bersandar karena uang. Tidak bersandar karena kemewahan, kemegahan, kekayaan, kedudukan, jabatan. Tidak. Tapi hanya berdasar kepada Yesus Kristus. Yang keempat, membangun rumah Tuhan perlu bersatu. Perlu bersatu. Dan yang terakhir, semua itu terlibat. Tidak ada satupun yang berdiam diri. Tidak ada satupun yang nganggur. Tidak ada satupun. Semua terlibat, ambil bagian. Rasanya, saya percaya ketika semua terlibat, maka Tuhan mengisi tempat ini menjadi penuh. Amin. Karena apa? Ada hal-hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, membangun rumah Tuhan adalah tugas kita bersama. Seneng. Bukannya tugasnya pemimpin Karsel. Bukan tugasnya koordinator. Bukan. Tapi tugas saya yang membangun rumah Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9, saya minta untuk jemaat bacakan untuk ayat yang ganjil. Saya ayat yang mulai dari 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang percaya katakan amin. Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, silakan. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9 sama-sama. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Jadi kita tuh kadang-kadang kamu aja yang kerjain. Kamu aja. Kapan sayanya? Harusnya saya. Saya menyiram, ada bagian yang lain menanam. Semua di hadapan Tuhan sama. Hamba Tuhan pun di hadapan Tuhan sama dengan guru-guru sekolah minggu. Sama. Sama dengan volunteer. Sama. Cuma hanya tugasnya yang berbeda. Tanggung jawabnya yang berbeda. Tapi kita menjadi pekerja-pekerja Allah. Yang dibilang tuh bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Menjadi partnernya pekerja itu menjadi partnernya Tuhan. Seneng gak? Kita tuh bukan melayani untuk dilihat oleh orang. Tapi kita sedang melayani apa? Melayani Tuhan. Hal ini yang kita harus punya pemikiran, kita sedang melayani Tuhan. Sekecil apapun kerjakan. Karena kita menjadi sekawan pekerja Tuhan. Kita menjadi mendapat bagian yang luar biasa dalam pekerjaan ini.
Jadi bukan karena memberi senyum aja itu menjadi pekerjaan yang baik. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum. Wah, itu aja menjadi satu pekerjaan baik. Amin. Yang simple. Kita disambut dengan hai, apa kabar? Senang gak? Senang, puji Tuhan banget gitu. Gampang gak mengerjakannya kita bisa senyum? Gampang. Mudah banget. Mudah banget, gak sulit. Jadi apa yang kita miliki, kita bisa mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Bukan datang dari Tuhan bilang, peng yang besar. Begitu kamu dikasih yang besar, kita bisa terbalik. Gak bisa menahan. Tapi dari hal yang kecil apa yang kamu miliki? Dengan memberi senyum, memberi sapaan, selamat pagi. Wah, itu sesuatu yang mudah kita lakukan. Saya dulu tipe orang yang gak gampang untuk selamat pagi. Ih, ngapain ya? Repot amat ya. Tapi sekarang setiap orang ketemu kalau lari pagi, semangat, lari pagi gitu. Orang itu gak kenal. Dia bilang apa? Sambutannya, pagi pak. Wah, jalan pagi kalau bilang gak kenal selamat pagi, tetap semangat. Wah, orang yang gak mengenal Tuhan pun saya sapa. Ketemu, jangan setiap keluar dari sini, setiap apapun disapa semua. Enggak gitulah. Tapi kita ngelihat ada waktu-waktunya. Ya nanti keluar dari sini, begitu keluar, semua orang diajak ketawa. Enggak gitu. Semua tuh kita tahu, ada bagian yang kecil apapun, kita bisa lakukan. Itu yang saya maksud seperti itu. Tangkap ya. Sekecil apapun. Kita sebagai umat Allah tuh dipanggil untuk bersama-sama. Aduh, ini waktu 4 tahun. Kita ingat tadi Tuhan bilang apa? Diam. Saya melihat begitu kita diam melakukan, kita tenang di hadapan Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di hadapan kita. Salah satu, kita membangun rumah Tuhan, hal rohani hari ini. Amin. Jadi hal yang rohani, membangun rumah Tuhan ada tugas saya. Bukan yang fisiknya aja, tapi hal yang rohani. Kita ngelihat enggak? Ngalamin orang-orang tuh ngalami perubahan hidupnya. Ini kita terkagum-kagum sama Tuhan. Karena ada perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan pada setiap kita. Amin. Jadi kita bukan hanya ibadah, tetapi kita komunitas di dalam Kersel. Nanti terakhir saya mau kasih lihat wajah-wajah di Kersel yang ceria. Wow. Ini komunitas yang harus dibangun, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghormati. Di sini kita praktek firman Tuhan. Bukan di gereja yang diam, tetapi komunitas. Kita ada di Kersel. Kita bisa saling melayani, saling mendukung, saling mendoakan. Tanda-tanda mujizat bisa terjadi di dalam Kersel. Yang percaya katakan amin. Bahkan kita bisa mengalami pertumbuhan iman di dalam Kersel. Yes. Berikutnya, menjaga kekudusan. Ini penting karena satu hal, kalau kita dekat sama Tuhan, kita mau melekat sama Tuhan, hidup kita harus kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?
Wah, kamu adalah bait Allah. Saya ini bait Allah. Dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu. Yang percaya katakan amin. Kita menjadi bait Allah, Roh Kudus diam di dalam saya. Secara pribadi. Ada. Makanya kalau ada dosa, langsung error pikiran kita. Kenapa? Satu, ketika ada dosa, orang berdosa, hidupnya gak pernah berani dia. Akan ketakutan, akan minder, dan ngumpet. Kalau bisa merahasiakan, menutup-nutupi semua dosa. Ingat, mata Tuhan melihat kita dengan kejujuran, dengan apa adanya kita, dengan hati kita yang murni. Tuhan melihat ini, bahwa hidup yang apa adanya, sehingga apa? Hidup kita benar, hidup kita kudus, dan nama Tuhan dimuliakan. Ayat 17 bilang seperti ini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, ini Tuhan bicara loh, maka Allah akan membinasakan dia. Kalau ada orang membinasakan saya sebagai bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Kalau kita hidup gak kudus, ada orang yang membinasakan kamu, Tuhan pedulikah? Peduli sebenarnya. Dia supaya babak belur baru balik lagi. Peduli karena kita yang mempertahankan diri kita sendiri. Enggak berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita berserah, hidup kudus, ada sesuatu perkenanan Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan lindungi enggak? Lindungi. Sampai janjinya tuh kalau ada orang yang membinasakan kamu. Wow. Tuhan lindungi banget. Jadi kita adalah bait Allah, kita bagian rumah Tuhan, harus dengan kekudusan. Jadi menjaga kekudusan itu perlu satu integritas. Dimanapun kau gak berubah warna, satu warna, putih-putih. Tidak besok hitam, besoknya lagi abu-abu, besoknya lagi abu-abu muda. Besoknya lagi hitam lagi, lama-lama belang. Kalau kuda belang, mahal katanya harganya. Kerbau belang, mahal harganya. Tapi orang belang, aneh. Aneh. Kita harus punya warna. Menjadi murid-murid Kristus, kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihan, hidup kudus. Yang percaya katakan amin. Perlu integritas, perlu ketulusan, perlu kekudusan. Ini yang kita belajar hari ini. Bahwa dalam segala aspek kehidupan, kita perlu tulus. Benar-benar tulus. Kita melayani dengan tulus. Apapun hati kita harus tulus. Terlebih, kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita benar-benar di hadapan Tuhan, aku tulus melayani Tuhan. Membangun rumah Tuhan, menjaga kekudusan. Yang berikutnya, perlu dasar yang kuat. Amin. Kalau bangunan itu gampang banget, orang di sini banyak orang-orang sipil, ada Pak Indra enggak di sini? Ada Pak Anton, yang lain-lain ngerti tentang bangunan. Pasti ada pondasi. Pondasi ini yang menentukan bangunan itu kuat. Begitupun dalam kehidupan kita, yang menentukan pondasi kita kuat adalah kita
mendasarkan hidup kita kepada Yesus Kristus, kepada firman Tuhan. Sehingga bangunan rohani kita kuat karena apa? Didasarkan oleh firman Tuhan. Tuhan bilang seperti ini di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang mendengar perkataanku, artinya mendengar perkataan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Melalui firman Tuhan, Tuhan bicara. Firmanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Firman Tuhan banyak ini kita dengar tentang firman Tuhan menjadi dasar, tapi tanamkan hari ini. Ini menjadi pegangan hidupmu. Firman Tuhan menjadi dasar pegangan hidup kita. Amin. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Artinya dia bijaksana. Ada hikmat Tuhan turun. Bahkan di sini bahwa kemudian turunlah bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kita mendirikan rumah di atas batu, ini yang menjadi dasar yang kokoh. Jadi bangunan yang kokoh ini dan kuat, yaitu firman Tuhan, menjadi dasar yang kuat kalau ada badai kehidupan. Ada masalah dalam kehidupan, engkau tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Karena dasarnya firman. Ada goncangan apapun, kau akan tetap kuat. Di hadapan kita ke depan, dihadapkan dengan sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat. Dunia gak baik-baik aja. Tapi orang yang hidupnya menaruh dasar kehidupannya di dalam Kristus Yesus, dia akan tampil beda. Dunia bilang akan susah, tapi hidup kita menjadi orang percaya. Kesusahan itu cukup sehari. Hari esok gak tahu. Ngapain dipikirin susah terus? Susah terus, ngapain? Cukuplah kesusahanmu satu hari. Hari esok beda lagi. Artinya ada perjalanan satu hari demi satu hari. Yang pasti ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Perlu dasar yang kuat. Berikutnya, sesuatu yang terjadi membangun rumah Tuhan perlu bersatu. Yang percaya katakan amin. Katakan perlu bersatu. Hanya ini. Kita tuh bukannya terpecah-pecah, bukan. Perlu bersatu. Bersatu itu ngumpul gak ngapa-ngapain juga senang. Ngerti gak? Ngobrol dan gak begitu kumpul ada solusi. Enggak. Ngobrol, deket, senang satu dengan yang lain. Ide itu akan muncul. Kita menjadi orang-orang yang kreatif ketika firman Tuhan bilang ini, kalau kita bersatu. Bapak Ibu pernah gak nonton film tentang hewan? Ketika serigala atau harimau atau singa mengejar mangsanya. Biasanya dikejar tuh ada kijang, ada kuda zebra, apapun yang dikejar. Ya, kawanan kijang kalau dikejar, mereka kalau bersatu tuh kuat dia, akan bertahan. Tapi begitu dia sendirian, biasa yang sendirian tuh yang lemah, yang gak berdaya, yang kecil gitu, gak berdaya, itu yang akan dimangsa.
Begitu sama dalam kehidupan di dalam Kristus. Kita menjadi sekawanan sewarga dalam kerajaan surga. Begitu kita menyendiri, mulai iblis membidiknya. Iblis mengincar. Dan terakhir, disergap dan dimangsa. Jangan lemah. Makanya kenapa kita bukan hanya ibadah, tapi kita ada komunitas di Carousel. Makanya fokus kita mau tahun ini Carousel. Bangun, 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir. Kita bangun di Carousel, kita mau menghidupi Carousel atau komunitas ini. Karena Tuhan punya rancangan yang indah atas setiap komunitas. Firman Tuhan dibilang di sini di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya minta tolong untuk yang sebelah kanan sini ya. Di ayat 19, 20, lanjut 21 dan 22. Dimulai. 3, 2, 1. Ayat 20. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tadi ayat 20, ayat 19 kedengarannya yang dibilang tuh perlu bersatu enggak? Baca aja perlu bersatu. Oke, kita ulang. Tunggu Aba-aba. Sampai ini ya, perlu bersatu. Baca firman aja nggak bersatu. Ayo kita mulai lagi ya. Suara kencang, bersatu, ada. Semua baca dengan kita tes ya. Ini luar biasa nih. Beri tepuk tangan dulu dong. Biar semangat. Oke. 3, 2, 1. Orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin, luar biasa. Di sini ayat 20. 3, 2, 1. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya, beri tepuk tangan. Wow, ini yang kita rasakan nih kayak gini. Kalau bersatu suaranya keras banget. Dan firman Tuhan akan hidup. Amin. Kita karena baca dan kita terus ulang. Ayat 21, silakan 3, 2, 1. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oke, 2, 3, 2, 1. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Membangun rumah Tuhan perlu bersatu. Katakan perlu bersatu. Kita ini membangun rumah Tuhan adalah bangunan tentang rohani. Ini yang kita fokus. Bangunan rohani perlu bersatu. Karena apa yang dibangun rohani ini sama-sama akan bertumbuh iman kita. Akan menjadi kuat. Dan tidak digoda oleh iblis. Akan menyatu. Dan dikatakan di sini, kita bukan lagi orang asing. Kita bukan orang asing. Di sini menjadi keluarga CDC. Yang percaya katakan amin. Menjadi keluarga CDC. Iya. Dan kita bukan pendatang.
Kita tuh semua kalau datang ke sini, ya ini rumah kita, ini keluarga kita. Bukan pendatang, bukan orang asing. Kita tahu, lupakan yang lalu. Tapi sekarang kita ambil bagian, kita mau datang di keluarga kita. Pulang dari tempat ini, kita menjadi keluarga satu dengan yang lain, saling mengasihi. Amin. Bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota keluarga Allah. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Kita bukan menjadi orang yang biasa lagi. Kita tahu kita punya KTP, kita menjadi penduduk Bogor. Ada identitas. Kita harus punya identitas kita yang pasti. Kalian menjadi warga kerajaan Allah. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi orang-orang kudus yang dipilih Tuhan. Bangga enggak dengan diri kita sekarang? Tuhan yang mengangkat kita. Kita sebenarnya enggak punya apa-apa, enggak punya kemampuan dan enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang mengangkat. Kita dipanggil untuk menjaga bagian kita tuh. Kalau perlu bersatu, kita jaga persatuan ini. Harus jaga. Bisa memperkuat kesatuan tubuh Kristus. Dan saling menghargai, saling menghormati. Kerjasama dan saling membangun. Ini yang kita pelihara. Kesatuan tubuh Kristus. Amin. Nangkap sampai di sini? Kalian tuh dirancang Tuhan luar biasa. Tuhan baik buat kita. Yang terakhir, hari ini gak ada yang nganggur. Semua terlibat, katakan semua terlibat. Semua terlibat. Ada proses-proses yang Tuhan murnikan. Tapi ketika proses itu lewat, kalian harus bangun lagi. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Sesuatu yang baik ketika mengalami proses dalam hidup kita. Supaya apa? Naik level. Naik tangga. Cuma CDC Bogor. Tahun keempat ini. Tuhan bilang diamlah. Dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Jumat. Tuhan. Supaya kita diam dekat sama Dia. Tapi ada pekerjaan Tuhan yang besar. Jumat ini akan terus berlipat ganda. Kita sedang membangun apa? Generasi. Kelihatan gak kelihatan generasi. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi gak ada yang bilang terlalu kecil. Wow, ini terlalu besar. Dan terlalu penting. Ada yang penting, anggap di situ bahwa sama-sama kita kerjakan. Jadi tahu. Jadi kadang-kadang kita bisa dalam pekerjaan Tuhan itu ada peran yang kita harus tanggung jawab. Masing-masing. Kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, yang lain pasti percayakan dari hal yang lain. Sesuai dengan apa? Talenta, karunia. Tuhan akan perlengkapi dengan karunia. Pasti ada satu karunia yang Tuhan kasih. Kalau karunia itu ditanam, diberikan kepada kita, hanya ditanam buat kita, gak berguna. Gak berguna. Tapi biar untuk melayani orang. Karunia yang Tuhan kasih untuk melayani orang. Contoh, karunia menyembuhkan. Apakah buat diri saya? Buat orang lain. Karunia memberi. Buat siapa? Buat orang lain. Buat pekerjaan Tuhan. Bukan buat saya.
banyak karunia. Karunia memuji Tuhan. Karunia untuk media. Semua dibutuhkan. Apapun. Karunia menyambut tamu. Memberi senyum. Karunia untuk berdoa. Banyak hal yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Ayo membangun ini harus semuanya terlibat. Katakan, semua terlibat. Terlibat. Jadi apa pentingnya, apa gunanya membangun rumah Tuhan buat kita, buat saya. Yang pertama memuliakan Tuhan. Ini yang pertama memuliakan Tuhan. Yang kedua mendatangkan berkat. Amin. Yang ketiga adalah tanda pertumbuhan rohani. Saya melihat Jemaat CDC, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Ada gelombang yang baru. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kita mau dipakai sama Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan dari semula. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Gak ada lain. Hari ini kita bersyukur banget untuk firman Tuhan hari ini. Saya mau tampilkan nih yang ke depan. Yang pertama, tolong Rebecca, ada gedung di depan, bukan? Yang pertama, slide yang paling pertama, membangun rumah Tuhan. Ini ada di ruangan ini jemaat. Ada 2 gambar, yang sebelah kiri itu ibadah Ero. Sedang membangun rumah Tuhan, isinya Pak, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau datang sama Tuhan. Ini kita semua, amin. Kita ada di fase ini, ngeliat gak? Ada pertumbuhan yang besar. Kita tarik ke 2021. CDC gak ada apa-apanya. Hanya orang itu bertemu di bayang-bayang di online. Hanya di Zoom. Kita ibadah Zoom. Equipping Zoom. Semua bertemu di Zoom. Di udara. Gak pernah ketemu secara fisik. Tapi seizin Tuhan, kita pernah bertemu satu kali. Ada di Natalan, akhir bulan Desember. Dimulai satu kali ibadah Natal. Dan di situ bertemu secara fisik 2 minggu sekali. Bertahap karena pemerintah membuka keran. Boleh berkumpul, kita berhati-hati, tapi satu hari ini kita boleh melihat pertumbuhan menjadi jemaat-jemaat yang setia. Katakan, kita tuh setia, mau setia sama Tuhan. Dari hal ini kita ngelihat bahwa sekarang kita masuk ke dalam, ada anak-anak muda yang ceria. Ini kan saya, anak-anak muda. Beri tepuk tangan buat Ero. Kemudian next lagi. Nah ini Ero. Kemudian ada ibu-ibu. Ya. Ada keluarga semua. Next lagi. Ya. Mantap terus. Nah ini bagian terakhir yang lansia. Puji Tuhan enggak? Puji Tuhan. Sekarang tuh ada 16 kersel. 18. Nanti target akhir tahun 20 kersel. Sekali lagi, yang dulu rasa belum masuk di sini, masuklah. Bikin aja komunitas yang gampang, 1, 2 orang, 3 orang kumpul. Poinnya adalah memuliakan Tuhan. Bikin mudah.
Karena dengan komunitas ini kita semakin mengerti, bergandengan tangan satu dengan yang bersatu. Amin. Hari ini dapat sesuatu? Amin. Kita akan berdoa. Saya undang bangkit berdiri. Sigara bayara. Saya undang untuk Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus yang ambil alih pikiran hati kami untuk menerima firman ini dengan baik. Tidak berhenti sampai di sini. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu di sini Tuhan, Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk melakukan sesuatu perkara yang besar. Tuhan punya rencana atas hidup setiap umat-Mu. Hidup dalam kemenangan, hidup yang berlimpah dengan berkat, hidup yang penuh dengan kesehatan. Kami percaya Tuhan pelihara hidup setiap umat-Mu. Layakkan kami semua dan kami menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya buat kita semua. Inilah pengorbanan Yesus itu, memberikan nyawanya buat kita. Saya merasakan bahwa saya tuh hidupnya kalau gak kenal Tuhan akan binasa. Tapi sampai hari ini saya ada karena kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa semua dasar yang kita dapat untuk tinggikan Dia sebagai Yesus Kristus adalah Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Dia yang akan pelihara hidup kita. Kita sebelum masuk perjamuan kudus, Bapak Ibu, apakah sudah mendapat anggur dan roti? Kalau yang belum bisa share, dibantu. Sudah semua? Kita akan bacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita percayai. Perkatakan dengan nyaring, dengan iman kita, dengan hati yang sungguh-sungguh. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita ambil roti. Di roti ini ada ayat firman Tuhan. Ayat ini kita akan baca sejenak. Saya persilakan. Mari kita angkat roti ini tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Siapa yang diberkati hari ini oleh firman Tuhan, boleh angkat tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Pastor Kristanto. Wow. Saya tadi ingat ayat yang menjadi tema CDC Bogor tahun ini, yaitu diam di dalam hadirat Tuhan. Berarti kita harus datang kepada Tuhan dan mencari hadirat Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu dan Saudaraku. Dan hari ini kita sedang masuk dalam diam dalam hadirat Tuhan. Dan kami menyambut buat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, welcome home. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita teruskan ibadah ini di dalam kasih Tuhan selalu. Dan saat ini kita pasti tahu adalah saat yang terindah untuk kita memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 3. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu dan Saudara. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya, kok setiap minggu kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudaraku, ketahuilah ini semua karena kita membalas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bahkan di ayat ini dikatakan Dia melanjutkan kasih setianya kepada kita. Coba saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan hal apa yang secara umum Tuhan berikan berdasarkan kasih setianya. Saudaraku tahu yang namanya matahari, saudaraku tahu yang namanya sinar matahari. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sinar matahari ini ternyata sangat penting. Mungkin kalau para ibu-ibu di sini taunya matahari pentingnya buat jemur baju, ya. Ya, anak-anak sedikit boleh kasih aplaus buat anak-anak sedikit. Wow. Kembali lagi kepada sinar matahari yang selalu datang setiap hari. Mungkin ibu-ibu di sini tahu matahari itu penting untuk apa? Untuk jemuran. Kalau nggak ada matahari, jemuran nggak bisa move on. Jemuran akan tetap berada di tempatnya. Mungkin untuk tanaman, mungkin untuk hal-hal lain. Tapi ketahuilah Bapak Ibu dan Saudaraku, tanpa matahari 3 hari aja dunia ini akan beku dan menjadi sebuah bola es raksasa dan tidak akan ada kehidupan di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudaraku, inilah bukti kasih Tuhan yang selalu melanjutkan kasih setianya kepada kita setiap hari. Ada satu lagi hal yang free, yang umum. Apa Bapak Ibu Saudara? Udara. Berapa waktu lalu kami menengok ibunya mamanya dari Ibu Rosari. Dan dia harus memakai oksigen untuk pernapasan. Saudara tahu berapa harga biaya satu tabung oksigen yang dipakai? Katanya nggak sampai 1 hari sudah habis. Harganya Rp150.000.
Coba renungkan berapa tahun kita telah hidup. Berapa lama kita menghirup udara yang free dan cuma-cuma ini. Itu udara kalau dalam kondisi diam saja, satu tabung tidak cukup untuk satu hari. Apalagi kalau Anda beraktivitas, berolahraga, tentunya lebih banyak lagi dari itu Anda perlukan untuk bisa hidup di dunia ini. Dan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kali ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik. Karena saya percaya Tuhan sudah duluan mencontohkan memberikan yang terbaik. Dengan apa? Memberikan putranya yang tunggal. Allah memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Itu adalah yang terbaik. Saudaraku, saudara mungkin bisa memberi tanpa mengasihi. Kayak sampai di tempat ini mungkin saudara lewat ada dua jalan, ada Cipinang Gading, ada Pabuaran, betul ya? Dan saudara tahu ada banyak Pak Ogah, betul? Saudara memberikan uang kepada Pak Ogah tapi saudara belum tentu mengasihi Pak Ogah itu, betul? Tapi saudara tidak mungkin bisa mengasihi tanpa saudara memberi. Dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk memberikan persembahan kepadanya. Dan persembahan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau cash boleh dimasukkan dalam amplop coklat yang imut ini. Dan nanti setelah ibadah ini selesai dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang besar banget di sana. Penuhi kotak itu dengan berkat yang saudara sudah terima. Dan kalau saudara memberikannya secara transfer, bisa men-scan QR code yang ada di amplop coklat ini. Dan sebelum memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi kami apa adanya, yang memberikan kami kasih-Mu yang berkelanjutan. Dan tidak pernah ada satu hari pun kami tidak menerima kasih-Mu Tuhan. Bahkan Kau memberikan kami secara umum sinar matahari dan udara yang begitu gratis. Kami tidak perlu membayar apapun untuk itu. Dan kalau saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sebagai tanda kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan biarlah pemberian kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah pemberian kami ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, CDC Bogor. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi katakan amin. Yes, kami memberikan sedikit waktu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mempersiapkan persembahan Anda. Yes, oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan buat pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu memberikan untuk persembahan, boleh tadi di rekening persembahan atau persepuluhan. Rekening persepuluhan ini berbeda ya Bapak Ibu, dan untuk diakonia khusus di rekening diakonia. Baik, saat ini mari kita bangkit berdiri, kita apresiasi saudara-saudara kita yang telah membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan sama-sama mengucapkan 3, 2, 1. Thank you, volunteer. Yes, Anda luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat para volunteer yang telah memberikan dirinya melayani Tuhan. Baik, silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Wow. Dan bagi Anda yang tergerak untuk melayani bersama-sama, jangan lupa untuk mengikuti kelas Spiritual Journey. Nanti ada pengumumannya. Tapi saat ini kita akan masuk ke dalam pengumuman. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk minggu depan spesial kita kedatangan pembicara dari ICC Jakarta, Pastor Yudit. Boleh kasih aplaus. So pastikan Bapak Ibu datang tepat waktu dan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan semua ini terjadi Bapak Ibu, kalau tadi Pastor Chris katakan, kita bermula dari jumlah yang sangat sedikit. Belum ada tempat beribadah.
Semua ini mulai dari doa. Dan kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari bersama-sama di doa onsite setiap hari apa? Sabtu jam berapa? Jam 7 pagi. Sebelumnya boleh makan nasi uduk dulu di pengkolan. Supaya doanya semangat dan penuh kekuatan. Mari Bapak Ibu, doa adalah motor kita. Doa adalah dapurnya CDC Bogor. Ayo, karena di samping kita berdoa ini untuk kekuatan kita sendiri juga. Mari Bapak Ibu, doa onsite ini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi kota kita. Dan bersama-sama saya percaya kekuatan doa akan sangat luar biasa. Doa onsite ini kita juga akan memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. So pastikan Sabtu ini siapkan waktu. Kalau Sabtu pada libur kan semua ya. Tuh makanya ayo datang jam berapa? Kok jam 9, jam 7 Bapak Ibu dan Saudara. Jam 7 pagi. Hari apa? Hari Sabtu, hari Minggunya kita ibadah ya. Baik, boleh lanjut. Nah selain doa tadi, mari kami mengundang Bapak Ibu untuk semua terserap di dalam Carousel. Karena di dalam Carousel ini kita bisa saling menguatkan. Memang Carousel ini gak sempurna. Tapi inilah gereja mula-mula pada zaman para rasul. Mereka beribadah di rumah-rumah. Dan kita CDC adalah gereja mula-mula zaman now. So pastikan Bapak Ibu tergabung. Yang ibu-ibu ada khusus ibu-ibu. Ada yang remaja, pemuda, dan keluarga. Pastikan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan waktu dan kemampuan yang Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan kalau mau jadi volunteers harus mengikuti kelas yang luar biasa ini. Karena di kelas ini kita sama-sama mempelajari tentang Tuhan kita lebih dalam lagi. Bahkan dengan cara yang sederhana. Bapak Ibu dan Saudaraku, kelas encounter ini sangat luar biasa. Sudah memberkati banyak orang. Dan menariknya, Anda boleh mengikuti kelas ini padahal Anda sudah pernah mengikuti. Jadi Anda boleh mengulang lagi. Yang mau mengulang kami persilahkan dengan biaya 50.000 sudah termasuk makan siang, snack, dan buku. Jadi sangat murah karena hasilnya luar biasa. Dan seperti biasa CDC Bogor kalau habis ibadah jangan pulang dulu. Mari kita ngobrol, mari kita fellowship, mari kita curhat sambil coffee time bersama-sama. Baik, demikian ibadah kita. Kami minta Pastor Chris untuk menutup dengan doa berkat. Ya, sebelum saya tutup doa, saya ingatkan kembali bahwa ini sesuatu yang kita kerjakan, ada perkara yang besar, membawa orang itu datang kepada Kristus. Melalui apa? Ajak melalui kelas spiritual journey yang kita akan buka tanggal 24. Semua bergerak, jemaat ini ajak teman, ajak kakak, ajak saudara, semua ajak untuk bisa segera mendaftar. Kalau mendaftar dengan biaya 50.000, kalau kita beli bakso, masuk dalam perut dan terus hilang. Tapi kalau orang itu mengikuti kelas spiritual journey, orang itu akan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang mengenal Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang nilainya luar biasa. Semua kita tahu bahwa kita mulai bergerak. Bersatu, ada pekerjaan event di depan. Spiritual journey bagian kita untuk bisa kita memuridkan. Tapi satu hal lagi, kita rindu untuk Carousel juga terus dibangun. Ya. Yang sederhana, yang kalian bisa lakukan benar-benar tuh menyatu satu dengan yang lain. Terima kasih untuk buat Tuhan kita hari ini kita dapat sesuatu berkat melalui firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berbahasa roh.
Irarabashikarahaya rabala. Sikatarabashiarabala. Oh Jesus. Iraramashiarabala. Hallelujah. Haleluya. Kami kagum akan karyamu, Yesus. Yesus yang termulia. Haleluya. Sikarabakaya rabalaba. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang Kau pelihara dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu Tuhan yang menuntun umat-Mu mengenal Tuhan lebih lagi, membawa lebih dekat lagi pengenalan akan Tuhan dan lebih dekat lagi untuk mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang empunya umat-Mu. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Kami dipersatukan di dalam keluarga. Kami mau terus membangun keluarga ini. Semua ambil bagian untuk membangun, untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga iman, menjaga roh yang bersatu dan hidup benar di hadapan Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati studimu, memberkati pekerjaanmu, usahamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberikan keuntungan berkali lipat. Tuhan melindungi engkau dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.